Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah dasar pengembangan organisasi. Yang anggota yaitu yang pertama Ayumi Azhara, yang kedua saya Rahmadani, yang ketiga Takbir Fitri, dan yang keempat pada Yulia Susmita. Adapun pembahasan kami pada kali ini yaitu tentang asumsi-asumsi terhadap manusia dalam pengembangan organisasi. Adapun submateri pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama itu manusia dalam pengembangan, asumsi terhadap manusia sebagai individu dalam pengembangan organisasi, asumsi terhadap manusia sebagai kelompok dalam pengembangan organisasi, pertalian dengan nilai klien atau anggota organisasi, dan asumsi terhadap manusia sebagai suatu organisasi dalam pengembangan organisasi. Baik, saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian asumsi terhadap manusia dalam pengembangan. Nah, adapun pengertian asumsi terhadap manusia dalam pengembangan diartikan sebagai anggapan tentang sifat karakteristik manusia di dalam organisasi sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai anggota keluarga besar dari suatu organisasi. Betapapun majunya suatu organisasi dan betapapun modernnya peralatan yang digunakan, manusia di dalam organisasi tetap menduduki peranan yang menentukan, sehingga pertimbangan yang matang terhadap manusia sangat diperlukan. Sampai materi saya. Lanjut ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayunia Zahra. Pada Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai asumsi terhadap manusia sebagai individu dalam pengembangan organisasi. Secara garis besar, ada beberapa asumsi terhadap manusia sebagai individu dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, itu manusia memiliki hasrat berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi dan berkeinginan untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada organisasi. Yang kedua, dengan pertumbuhan pribadinya, manusia akan mampu mencapai tingkat pertumbuhan semaksimal mungkin jika kita menyediakan tata lingkungan yang merangsang dan untuk maju. Yang ketiga, itu tentang kontribusi konstruktif atas kehadirannya di dalam organisasi. Di sini semua orang akan berkeinginan untuk berbuat dan mampu memberikan andil perannya setinggi mungkin untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, di slide PPT ini itu terdapat 4 asumsi-asumsi dasar memahami manusia. Ini menurut Kate Davis dan John Newstrom. Yang pertama, ada perbedaan individu. Manusia dilahirkan membawa keunikan masing-masing. Dengan memahami perilaku tertentu seseorang, kita akan memahami dan mencari variabel penyebab perbedaan individu. Nah, variabel tersebut akan mempengaruhi perilaku individu. Yang mana para pertama itu variabel fisiologis yang berhubungan dengan fisik dan mental. Yang kedua, variabel psikologis itu yang berhubungan dengan persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Yang ketiga, variabel lingkungan yang mencakup keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Kemudian yang kedua, itu orang seutuhnya. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-potong karena dapat menyisakan pandangan orang terhadapnya. Yang ketiga, itu perilaku termotivasi. Sebab mengapa seorang karyawan itu bekerja lebih baik daripada karyawan lain? Karena ini menurut Gibson yang DKK, dia mengatakan bahwa ada kemampuan, ada perbedaannya kemampuan, naluri, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasi dan latar belakang seseorang. Dan yang terakhir itu martabat atau nilai manusia. Di sini unsur manusia perlu dibedakan dari unsur lain. Yang mana menurut Miftoha, perbedaan karakteristik manusia ini terdiri dari beda pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Ayumi Azhara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Sasmita. Pada Yulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asumsi terhadap manusia sebagai kelompok dalam pengembangan organisasi. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang bertalian dengan kelompok dan kepemimpinan antara lain
Yang pertama itu salah satu hal yang sangat berhubungan jika kita mengasumsikan suatu kelompok referensi lain ialah kelompok kerja termasuk di dalamnya atasan dan teman sejawat. Yang kedua yaitu semua orang berkeinginan diterima dan berinteraksi secara komparatif dengan paling sedikit satu kelompok referensi kecil, kemudian biasanya diperluas dengan lebih satu kelompok. Yang ketiga yaitu suatu kelompok agar mampu meningkatkan efektivitasnya, pemimpin formal hendaknya memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok tersebut untuk saling memberikan bantuannya. Yang keempat itu, perasaan dan sikap yang tertahan akan mempengaruhi pertumbuhan pribadi, pemecahan masalah, dan kepuasan kerja. Dan asumsi yang kalian dengan nilai klien atau anggota organisasi. Asumsi yang hampir sebagian besar digunakan oleh para praktisi pengembangan organisasi dengan kliennya adalah bahwa seorang klien itu merupakan anggota dari suatu sistem yang menempatkan usaha nilai atau value kolaboratif dan keberhasilan pencapaian tujuan dari sistem. Nah, berikut ini pemaparannya. Yang pertama yaitu nilai usaha kolaboratif menekankan terhadap kebersamaan dan kerjasama sekaligus memahami adanya perbedaan di antara anggota suatu sistem. Yang kedua itu nilai keberhasilan pencapaian tujuan sistem merupakan nilai yang setiap anggota organisasi harus terlibat dan terikat. Dan yang terakhir yaitu nilai kesejahteraan bagi seluruh sistem organisasi. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asumsi terhadap manusia sebagai suatu organisasi dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa asumsi yang dapat disajikan dalam pembahasan asumsi manusia sebagai suatu organisasi dalam pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, asumsi tentang orang-orang dalam sistem organisasi tampaknya lebih rumit dan kompleks. Organisasi disifati saling tindih antara kelompok-kelompok kerja, antara menjadi pemimpin dan menjadi bawahan di tempat lain. Yang asumsi kedua yaitu strategi menang kalah. Dalam mengatasi konflik di dalam organisasi tidak selamanya efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam organisasi. Nah, asumsi yang ketiga, dalam kaitannya dengan kerumitan organisasi dan usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan yang bertalian dengan budaya dalam suatu organisasi. Paling sedikit ada dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, usaha untuk melakukan pengembangan organisasi dibutuhkan waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, unsur menyempurnakan kerja berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan organisasi perlu memperoleh dukungan perubahan-perubahan di bidang penilaian, gaji, training, tugas, dan komunikasi. Atas dasar asumsi di atas, proses pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Yang terakhir yaitu berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berpartisipasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tafida Fitri. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.